Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah. Ustadz senang sekali loh ketemu sama Lebih senang Ustadz. lagi karena alhamdulillah makin semangat ini karena Semangat banyak dong. jamaah dari mana Bu? Dari mana? Brebes. Dari Brebes, mana dari Bu? mana? Cianjur, Brebes tepuk sama tangan Cianjur, dulu. Masya Allah. Sehat semuanya ya. Wah. Mau nitip-nitip salam gak nih mumpung di depan kamera nih? Buat siapa? Buat mama tercinta dan suami tercinta. Oh mama sama suami. Buat siapa? Buat anak dan suami. Oh Masya Allah. Buat siapa? Buat anak-anak saya yang ada di Makassar. Masya Allah, kita senang ya. Hari ini kita akan belajar banyak sama guru-guru kita ya. Semuanya semangat dong ya. Semangat ya, udah sholat subuh semua ya. Yang di rumah juga pastinya udah ya Ustadz ya. Iya. Pastinya dong. Aku pengen nanya sama jamaah yang ada di studio nih. Pernah denger nggak? Pernah ngerasain nggak? Atau ngeliat deh ya. Kata-kata seperti ini. Aduh, kerja di kantor om gitu. Atau masih tinggal sama mertua hasil uang dari orang tua. Pernah nggak? Atau mungkin nikah sama orang kaya. Akhirnya terus ngerasa tuh gini, aku sukses. Suksesnya karena itu semua. Waduh, itu sebenarnya pewaris atau penumpang hidup ya. Tapi itu benar atau salah ya kira-kira Ustadz Maulana ya? Iya. Atau jangan-jangan ibu-ibu gak denger ya yang aku ngomongin tadi? Enggak ngerti kok. Ngerti kan? Gimana kalau kita tag aja temanya? Temanya Bareng ibu-ibu, apa bareng coba? ibu-ibu. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Kita ini perintis, Oh kita ini bukan ulang. pewaris. Ulang. Yang kompak dong Ustadz. 1, 2, 3. Kita ini perintis bukan pewaris ya. Ayo, 1, 2, 3. Kita ini perintis bukan pewaris. Tepuk tangannya dong. Silakan duduk, kita belajar sama-sama. Wah, Silakan duduk. Masya Masya Allah, Allah. tabarakallah. Ustadz silakan duduk dulu. Ustadz Syam, Masya Allah. Senang banget ada Ustadz Syam. Nah tunggu dulu. Apa? Akan ada 1 kursi kosong. Tahu nggak siapa? Apa? Ini kursi panas. Kursi panas. Dia adalah Ustadz Muhammad Hasan. Yeay, tepuk tangan dong. Masya Allah. Sehat Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi mau ngebahas ini kita perintis atau pewaris ya. Karena gini loh, ketika orang lain itu banyak yang lahir dari keluarga yang serba berkecukupan ya. Diwariskan gitu, banyak banget aset gitu. Tapi ada juga orang yang kekurangan. Harus mulai semuanya dari nol untuk memenuhi kebutuhannya gitu ya. Nah caranya, ayo siap-siap nih ya. Caranya agar kekurangan itu menjadi penyemangat agar tidak putus asa. Seperti apa? Langsung aja yuk kita dengarkan tausiah dari Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Soni, tabe guruku Ustadz Maulana, Ustadz As'ad, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, Yeay. ada satu surah dalam Al-Qur'an yang bisa jadi penyemangat karena surah ini penyemangat bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah apakah itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Sampai selesai. Biasanya surah duha ini dibacanya kapan? Pada saat sholat duha. Duha itu pagi-pagi atau malam?
Biar apa pagi-pagi diisi dengan surah duha? Biar semangat menjalani harinya. Kenapa? Karena dikatakan di dalam Al-Quran, wa wajadaka ailan fa'aghna. Dahulu engkau tiada berpunya, lalu Allah buat engkau menjadi kaya. Dahulu engkau yatim, lalu Allah angkat derajatmu. Dahulu engkau di bawah, Allah jadikan engkau di atas. Subhanallah. Maksudnya sangat mudah bagi Allah mengubah yang nol menjadi setriliun. Sangat mudah bagi Allah mengubah yang tidak ada menjadi ada. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Allah cukup kun jadi, maka terjadilah. Sehingga kalau kita lihat kisah-kisah dalam Al-Quran, para nabi-nabinya Allah seperti Nabi Muhammad SAW tentu saja yang baginya turun Al-Quran. Nabi Muhammad diceritakan kisah-kisah terdahulu. Nabi Musa alaihissalam pernah nggak punya apa-apa, duduk di bawah pohon berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Lalu Allah berikan semuanya. Kata ulama, siapa yang membaca doa ini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kalau dia tiada pasangan, Allah kasih dia pasangan. Kalau dia tiada uang, Allah kasih dia uang. Kalau dia tiada pekerjaan, maka Allah akan berikan kemudahan untuk bekerja baginya. Maka subhanallah, perintis ini bisa diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ketakwaannya kepada Allah. Selain ketakwaan dengan bekerja keras. Itulah ketika kita bercermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Kenapa disebutkan demikian? Supaya kita lihat kekurangan diri kita. Apa kurangnya saya? Oh, kurangnya saya tidak punya orang tua yang mewarisi banyak harta. Berarti sayalah yang akan mewarisi banyak nanti untuk anak-anak saya. Amin. Jangan ketika bercermin malah jadi minder. Iya, banyak Berarti gitu. kalau dia bercermin, dia bukan lihat dirinya, dia lihat orang. Dia mah enak, orang tuanya begini. Dia mah enak, ada modalnya begini. Dia mah enak. Dibanding-bandingin. Iya, padahal ketika bercermin siapa yang kita lihat? Diri kita sendiri, Iya. bukan kelebihan orang. Tapi lihat Oke. kekurangan kita supaya kita tambal kekurangan itu. Masya Allah, berarti untuk menjadi penyemangat kita tambah ketakwaan kita sama ikhtiarnya terus ditambah gitu ya. Siapa yang mau hidup bahagia di dunia, bertakwa. Siapa yang mau selamat di akhirat, bertakwa. Takwa jalan satu-satunya. Masya Allah, terima kasih Sama-sama, Syam. Tepuk Sony. tangannya dong. Tetap semangat semuanya ya. Jangan putus harapan ya. Ada lelah yang harus ditahan, ada harapan yang harus diwujudkan ya. Masya Allah. Masya Allah, yang di rumah juga ya semangat kita belajar pagi hari ini ya. Ustadz Maulana, Siap. izin mau nanya. Apa itu? Kita ini harus menjadi perintis Ustadz ya. Ada orang yang menjadi perintis buat keluarganya, kerja dari kerja. pagi sampai malam, lelah semuanya, ada air mata, banyak pengorbanan, peluh semuanya. Apakah itu semua menjadi penghapus dosa Ustadz? Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Dan seberapa besar sih Ustadz pahala untuk para perintis dalam keluarga Ustadz? Silakan Ustadz Maulana. Terima kasih banyak Mas Sony, izin Ustaz Muhammad Asad dan Ustaz Sam dan ibu-ibu yang dari Cianjur Satu-satu, dan Ustaz. dari Brebes. Tahu nggak? Buat yang di rumah dengarkan juga bahwa begitu besarnya pahala bagi orang yang mencari nafkah buat keluarganya. Dirangkai begitu banyak kemuliaannya selain nilai pahala jihad, dosanya berguguran, kemudian diberikan pahala, jaminan surga, keteladanan, bahkan Masya Allah tabarakallah didoakan para malaikat, bahkan dapat rahmat dan ridho dari Allah. Inilah hebatnya orang-orang yang mencari nafkah buat memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan Masya Allah tabarakallah, ketahuilah setiap tetesan keringat yang berjatuhan ketika orang yang mencari nafkah, bahkan lelahnya gini, itu berjatuhan dosa. Oh. Tapi tidak usah dipaksakan. Biar dosanya jatuh semua. Nah inilah gambaran yang luar biasa. Nabi tidak pernah mencium tangan pembesar. Tidak pernah. Tapi Nabi pernah mencium tangan pemecah batu. Karena kemuliaannya tangan yang mencari nafkah. Bukan tangan yang meminta-minta. Kadangkala kita salah. Maaf ya yang di rumah nyinggung sedikit. Nyelekit sedikit. Kadangkala kita lebih mudah memberikan pengemis di jalan daripada beli makanan asongan. Harusnya kita beli itu yang asongan. Karena dia lagi mencari nafkah. Betul tidak?
sedang mengangkat derajatnya. Sementara maaf pengemis itu kan tidak boleh dalam Islam. Siapa yang meminta-minta akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Dan memakan bara api kalau dia meminta-minta. Tidak boleh minta-minta itu. Jamaah, kita harus usaha. Karena ada orang mencari nafkah untuk menghindarkan dirinya dari meminta. Ada orang mencari nafkah untuk apa? Memenuhi kebutuhannya. Ada yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ada yang mencari nafkah untuk membantu sesama. Dan ada orang mencari nafkah untuk membantu agama Allah. Sekarang pertanyaannya, kita di level mana? Menghilangkan kehinaan, memenuhi kebutuhan, memberikan nafkah keluarga, atau membantu sesama. Atau sudah naik ke level berikutnya. Apa itu? Membantu agama Allah. Maka dari sini kita bisa belajar, yuk semua mengangkat derajatnya dengan cara apa? Mencari nafkah. Wa ma min dabbatin. Jadi semua yang bergerak fil ardi di bumi ini, illa Allah rizqa, sudah ditanggung rezekinya. Harus bergerak, jangan tinggal diam. Tidak mungkin ibu masuk TV kalau tidak bergerak. Betul juga ya. Di rumah doang gitu ya. Iya, mau tinggal di rumah, mau masuk TV nggak mungkin. Tuh, berarti sebagai penggugur dosa iya. Mengangkat derajat iya kalau kita ikhtiar. Pahalanya sebesar apa coba? Apa gimana? Pahalanya kalau kita mencari nafkah, semua yang dibutuhkan itu hasilnya kita dapat pahalanya. Coba ibu-ibu, dapat pahala? Iya, satu. Dapat pahala? Iya. Penggugur dosa? Iya. Didoakan malaikat? Iya. Tepuk tangan buat kita semua, tepuk tangan untuk Ustadz Maulana, Masya Allah. Kalau Ustadz ngasih solusi dalam Islam ya, kalau aku ngasih semangat terus. Semangat berproses untuk sukses ya. Ikhtiar, doa, karena ada pahala. Insya Allah ada rezekinya juga buat kita, keluarga kita dan orang yang kita cinta. Amin ya robbal alamin. Ada tayangan ya untuk jamaah yang ada di rumah ya. Yang di studio juga kalau mau lihat nih bagus nih. Punya anak sifatnya kayak ibunya. Sifat apa ya? Ini dia tayangannya, silakan. Like mother, like doctor katanya. Aduh, bisa semua kayak gitu gak sih sebenarnya? Nah kalau kita bahas mengenai tema kita, Ustadz Muhammad Asad nih. Kalau orang tua yang memiliki sifat buruk sehingga menimbulkan masalah ke banyak orang. Nah kita sebagai anak bisa gak jadi perintis kebaikan orang tua gitu. Jadi kita yang berbuat baik insya Allah bisa membawa nama baik orang tua juga dan keluarga. Silakan Ustadz Muhammad Asad. Terima kasih Mas Soni, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syams. Bismillahirrahmanirrahim, jamaah Islam itu indah. Kita sebagai anak, apapun kondisi orang tua kita, wajib untuk menghormati. Allah katakan, wa wassoinal insana wabil walidaini ihsana. Ya. Jadi Allah mewasiatkan kepada kita Bu, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah bagaimana kalau misalkan orang tuanya nih sekarang mungkin tidak baik, ya kan? Lalu apakah anaknya akan ikut-ikutan tidak baik? Belum tentu. Gitu. Setiap anak mereka diberikan akal pikiran untuk bagaimana bisa lebih baik daripada orang tuanya. Gitu kan Bu? Ibu punya anak di rumah? Ibu mau anak ibu lebih baik daripada ibu biasanya kan? Mau. Dan biasanya orang tua itu sangat ikhlas kalau anak-anaknya itu lebih hebat daripada dirinya. Betul ya? Iya. Tapi kalau orang yang lebih hebat, ikhlas nggak Bu? Ya kan. Tapi kalau anak itu biasanya orang tua itu pasti senang. Kita misalkan punya pendidikan sampai S1. Kita mau anak kita sampai S2. Kita studi sampai S2. Kita mau anak kita sampai S3. Karena memang itu adalah keinginan dari setiap orang tua. Dan yang namanya takdir ya, takdir itu dibagi dua Bu. Ada takdir mubram, ada takdir mu'allak. Ya. Apa itu takdir mubram? Takdir yang sudah tidak bisa dirubah. Kelahiran ibu, kemudian siapa orang tuanya, kapan meninggalnya, itu sudah nggak bisa dirubah. Tapi ada namanya takdir mu'allak yang memang bisa dirubah. Kenapa? Karena kita diberikan akal, diberikan pikiran, dan Allah pun akan memberikan apa yang kita usahakan. Jadi sebagai seorang perintis kebaikan berasal dari keluarga apapun, dari bagaimanapun kondisinya, kita selalu bisa menjadi lebih baik.
Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib kita Bapak Ibu semua kalau kita tidak mengubah nasib kita sendiri. Kalau kita tidak bergerak, kita tidak akan dapat rezeki. Kita tidak berusaha, kita nggak akan dapat duit. Kita tidak mencoba ke sana ke sini, kita nggak akan pernah tahu. Nah, itulah pentingnya usaha. Sebagai seorang perintis, apapun kondisi orang tua kita, bagaimanapun sikap dan akhlak orang tua kita tetap harus baik. Dan kita harus bisa betul-betul melihat bahwa Allah ini maha adil, Mas Soni. Kalau kita tidak berusaha, maka Allah tidak akan memberikan. Karena nggak mungkin tiba-tiba makanan jatuh langsung dari langit, aja harus ya. ada usahanya. Baik, berarti seperti apapun takdir kita punya kesempatan untuk merubah itu semua menjadi lebih baik gitu ya Ustadz ya. Kita mempunyai akal, pikiran, dan hati untuk bisa bergerak menjadi lebih baik lagi. Masya Allah, terima kasih Ustadz Hasan, tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Kesempatan kita untuk merubah lebih baik ya, bisa dimulai dari hari ini. Apa kenapa Bu? Maaf, lagi syuting. Nih, kalau ngomong pakai mic. Dikasih mic lagi, kenapa Bu? Sini. Kenapa? Mau bertanya. Kenapa lagi Bu? Mohon izin mau ke toilet, udah gak kuat. Ya, tapi kita Mau ke masih toilet? live. Ini ibu-ibu juga gak kuat, Bu, boleh kan? bentar kita masih live. Pada mau ke Boleh ya, toilet. boleh ya. Oh, Iya, buat tunggu, yang di tunggu. rumah, tahu nggak? Di studio itu memang dingin. Iya. Sampai Iya. jamaah pada mau pipis. Ya udah gini deh, Boleh ya? Ustadz lihat ikan dulu. Lihat iklan dulu. Aku Iya. temenin ini. Tolong hooker ya. Hooker. Saya temenin boleh, deh. boleh, ya, makasih. Ini orang lagi syuting kok, harusnya tadi Aduh, aja. gimana jangan sih nih? sekarang. Ayo sini Bu. Nah, Bu, maaf, buat Bu. jamaah di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Trans TV di Islami Tinda. Karena kita akan bahas lagi nih tentang gimana menjadi perintis bukan? Jamaah-jamaah, alhamdulillah. Aduh, saya juga mau pipis.